Baiklah, kita Mm-mm. mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu topik pada eh, mata kuliah filsafat, yaitu knowledge is power, ilmu pengetahuan sebagai kekuatan. Baiklah, untuk pembicara pertama, Kak Ilham ya, Kak Ilham atau Kak Salvi. Boleh, siapa dulu? Ini yang pertama ini ilmu, tentang ilmu. Silahkan Kak Selvi Saya dulu yang dulu. di... Ya, Ya, nggak apa-apa, saya silahkan. dulu nggak apa-apa. Ya, Dijabarkan aja ya? ya. Ya, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian dari ilmu. Ilmu atau ilmu pengetahuan disebut juga sains atau serapan dari bahasa Latin yang scientia adalah suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam pengembangan dan penataan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang teruji sebagai pemahaman manusia tentang alam semesta dan dunianya. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu diperoleh dari keterbatasan. Next, Kak. Ya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi, dengan kata lain, ilmu terbentuk dari 3 cabang filsafat, yakni ontologi, epistemologi, aksiologi. Jika ketiga cabang itu terpenuhi, berarti sah dan diakui sebagai sebuah ilmu. Oke, next. Syarat-syarat ilmu. Adapun syarat-syarat ilmu, ya, berbeda dengan pengetahuan. Jadi ilmu itu berbeda dengan pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang apa penyebab sesuatu dan mengapa. Ada persyaratan ilmiah sesuatu dapat disebut sebagai ilmu. Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruh paradigma ilmu-ilmu alam yang telah ada terlebih dahulu. Yang pertama, syarat dari ilmu adalah objektif, yaitu ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Yang kedua yaitu metodis, adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Konsekuensinya harus ada cara tertentu untuk menjamin kepastian kebenaran. Metodis berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara dan jalan. Secara umum, metodis berarti metode tertentu yang digunakan dan umumnya merujuk pada metode ilmiah. Next, Kak. Yang ketiga yaitu sistematis. Dalam perjalanannya, mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek, ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Jadi harus secara sistematis. Pengetahuan yang tersusun secara sistematis dalam rangkaian sebab akibat merupakan syarat ilmu yang ketiga. Yang terakhir yaitu universal. Artinya, kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran yang universal, yang bersifat umum, tidak bersifat tertentu. Contoh, semua segitiga bersudut 180 derajat. Karenanya, universal merupakan syarat ilmu yang keempat. Belakangan, ilmu-ilmu sosial menyadari kadar keumuman atau universal yang dikandungnya berbeda dengan ilmu-ilmu alam, mengingat objeknya adalah tindakan manusia. Karena itu, untuk mencapai tingkat universalitas dan ilmu-ilmu sosial harus tersedia konteks dan tertentu pula. Selanjutnya, Baik, ini Ini sepertinya bagian Kak Ilham ya. ya iya. bagian Kak Ilham.
Baik, Mungkin itu selanjutnya. dari saya. Baik, Oke. terima kasih Kak Selvi atas paparannya. Selanjutnya, silahkan Kak Ilham untuk melanjutkan paparan selanjutnya. Baik, terima kasih untuk Kak Uswa atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini saya akan membahas tentang ungkapan knowledge is power dari kacamata ilmuwan. Ya, yang pertama pengertiannya dulu, ungkapan ilmu pengetahuan adalah kekuatan atau scientia potentia is pertama kali diucapkan oleh Sir Francis Bacon, seorang filsuf dan ilmuwan Inggris pada abad ke-16. Ungkapan ini berarti bahwa pengetahuan adalah sumber kekuatan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam pemahaman ini juga Francis Bacon kalau diartikan atau dianalogikan secara sederhana, nah, pengetahuan itu adalah kekuatan dan kekuatan adalah sebuah energi. Ya, energi adalah informasi. Jadi ada keterkaitan antara ilmu dan informasi tentunya. Nah, kemudian pengetahuan dapat memberikan kekuatan dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi. Pengetahuan juga digunakan untuk mengembangkan teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, bidang politik. Nah, pengetahuan dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sustainabilitas negara. Kemudian, bidang sosial. Nah, untuk bidang sosial ini, pengetahuan dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman antar individu dan kelompok, sehingga dapat mengurangi konflik dan meningkatkan harmoni sosial. Nah, yang selanjutnya, ya, menurut ilmuwan seperti Thomas Edison, beliau mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah kekuatan yang dapat digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Jadi, knowledge ini atau pengetahuan ini menurut Thomas Alva Edison adalah bagaikan pedang bermata dua. Kadang bisa membahayakan, kadang juga bisa menguntungkan. Seperti halnya kita menonton film Oppenheimer ya, yang kemarin sedang viral. Nah, ya kalau kita lihat sebenarnya gitu kan ya, tujuan diciptakannya nuklir itu kan untuk apa sih namanya mendapatkan sumber daya gitu kan ya, untuk mempermudah gitu ya mendapatkan energi khususnya untuk memajukan sebuah ekonomi, akan tetapi disalahgunakan gitu kan menjadi sebuah senjata pemusnah. Nah, jadi ilmu itu bagaikan pedang bermata dua, dapat digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Itu tergantung pada kita untuk menggunakan dengan bijak. Karena penting adanya terlibat. Nah, di sini ya, pentingnya ada keterlibatan agama di dalamnya untuk sebagai pengontrol dalam hal ini. Seperti yang pernah dikatakan Albert Einstein, yaitu ilmu pengetahuan tanpa agama buta dan agama tanpa ilmu pengetahuan lumpuh. Maka dari hal ini dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan adalah kekuatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pengetahuan dapat memberikan kekuatan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan sosial bagi ilmu pengetahuan ketika dapat memecah masalah yang dihadapi umat manusia dan menciptakan dunia yang lebih baik. Memang tujuannya adanya ilmu pengetahuan adalah untuk memperkuat ya taraf hidup seseorang gitu kan ya, untuk mempermudah gitu kan ya dalam menjalankan hidup ini. Nah, mungkin itu saja dari saya. Dilanjut Baik, oleh terima pemateri kasih. selanjutnya. Terima kasih Kak Ilham atas paparannya. Selanjutnya akan saya lanjutkan masih tentang definisi ilmu. Definisi. Menurut Mubarak 2011 mendefinisikan
Pengetahuan sebagai segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri. Dan pengetahuan akan bertambah sesuai dengan proses pengalaman yang dialaminya. Selanjutnya, menurut Bloom, pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan. Penginderaan ini bisa penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Dari pengalaman penelitian tertulis bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Jadi pengetahuan itu menjadi dasar seseorang untuk berperilaku. Selanjutnya, definisi masih pengetahuan, definisinya pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan. Namun bukan berarti seseorang yang berpendidikan rendah mutlak berpengetahuan rendah pula. Penciptaan pengetahuan melibatkan perasaan dan sistem kepercayaan, di mana perasaan atau sistem kepercayaan itu bisa tidak disadari. Itu dari saya, akan dilanjutkan pemaparan selanjutnya oleh Kak Ya, kalau saya Kak. oleh Kak Nurul. Silakan Kak Nurul. Nah, oke, jadi di sini kita ngebahas langsung masuk lagi ke knowledge is power. Tadi sudah dijelaskan sedikit sama Kak Ilham ya. Jadi saya di sini ngambil konsep, kalau Kak Ilham ngambil konsep dari Francis apa tadi Kak Ilham? Francis Bacon. Nah, Francis Bacon. Nah, kalau di sini aku ambil dari Michael Foucault. Ini juga seorang filsuf dari Prancis. Dia tuh banyak tulisan dan ceramahnya akademiknya itu. Dia di sini memberi pernyataan bahwa konsep knowledge is power, itu pengetahuan adalah kekuasaan, adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan dalam masyarakat. Jadi menurut si Michael Foucault ini, pengetahuan itu sama dengan kekuasaan. Jadi dua subjek ini integral, saling berkaitan, dan tidak dapat dipisahkan. Boleh next, Kak? Oke. Jadi sekarang bahas tentang kenapa knowledge is power. Nah, menurut si Michael Foucault lagi, knowledge is power itu karena pengetahuan adalah kekuatan, karena pengetahuan dapat digunakan untuk mengendalikan orang lain, mempengaruhi perilaku mereka, atau mempertahankan dominasi. Nah, pengetahuan dapat digunakan untuk menciptakan norma-norma sosial, menentukan apa yang dianggap normal dan abnormal, dan mengontrol bagaimana orang berpikir dan bertindak. Jadi si Foucault berpendapat bahwa pengetahuan itu tidak hanya bersifat objektif, tetapi juga dibentuk oleh kekuasaan. Nah, pengetahuan yang diproduksi oleh kelompok-kelompok berkuasa digunakan untuk mendukung kepentingan mereka dan mengontrol orang-orang yang kurang berkuasa. Ya, sama contohnya seperti di anggota ini ya, Kak, di DPR MPR kali ya, contohnya ini. Nah, terus boleh next, Kak. Nah, ini ada sedikit contoh dari si Michael Foucault itu tentang bagaimana pengetahuan dapat menjadi kekuatan. Yang pertama, pengetahuan medis. Pengetahuan medis itu dapat digunakan untuk menentukan apa yang dianggap sehat dan sakit, dan untuk mengontrol perilaku orang-orang yang dianggap tidak sehat. Kemudian di pengetahuan hukum dapat digunakan untuk menegakkan aturan dan menghukum orang-orang yang melanggarnya. Kemudian di pengetahuan agama dapat digunakan untuk mengontrol pikiran dan perilaku orang-orang. Nah, jadi si Foucault berpendapat bahwa pengetahuan itu adalah yang dapat digunakan untuk mengendalikan orang dan mempertahankan dominasi. Jadi singkatnya, pengetahuan adalah kekuatan karena pengetahuan itu dapat digunakan untuk mengontrol orang lain, kemudian mempengaruhi perilaku mereka, terus mempertahankan dominasi. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan lagi contoh-contoh yang lebih mendetail oleh Kak Dinda. Terima kasih. Silakan Kak Dinda. Suara saya kedengaran nggak, Kak? Udah jelas. Sekarang udah jelas Kak Dinda. Oke, alhamdulillah. Saya akan lanjutkan contoh pengetahuan sebagai kekuatan. Ini seperti Kak udah dipaparkan sama Kak Ilham, tadi saya juga mengambil dari Francis Bacon. Manusia dapat menaklukkan alam semesta dengan ilmu pengetahuan. Francis juga berkata, ini salah satu perkataannya yang lumayan populer, natura non vici parenda vincitur, yang artinya
Alam hanya akan bisa ditaklukkan dengan cara mengetahui cara kerja dan mekanismenya. Jadi, alam bisa digunakan untuk menyelaraskan dengan kehidupan, mengembangkan, memajukan, dan menjaga kualitas bersama. Dengan pengetahuan, manusia dapat membangun peradaban yang lebih maju. Peradaban yang lebih maju digunakan untuk mempermudah manusia untuk hidup yang lebih maju. Next slide. Ini sebenarnya saya nggak tahu istilahnya ya, tapi Pak Abduh juga pernah menerangkan tentang pengetahuan. Cuman karena dia seperti siklus, jadi saya menamainya siklus pengetahuan. Jadi kenapa pengetahuan bisa menjadi sebuah kunci atau kekuatan? Karena akar dari segala teknologi, kebudayaan itu berawal dari pengetahuan. Jadi awalnya yaitu ilmu pengetahuan dulu, kemudian setelah ilmu pengetahuan teknologi. Jadi teknologi yang kita rasakan hari ini adalah bentuk dari ilmu pengetahuan yang berkembang. Kemudian ketika ada perubahan teknologi tentu saja ada perubahan kebudayaan juga. Kemudian ada perubahan kebudayaan mempengaruhi apa? Mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan lagi yang lebih maju lagi. Nanti akan terus seperti itu lagi. Dari ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan kembali lagi ke ilmu pengetahuan. Itu kenapa disebut siklus ilmu pengetahuan. Kemudian, next slide. Contoh real dalam kehidupan manusia, ini saya ambil contoh yang paling dekat dengan kita ya. Yang pertama, kemajuan teknologi. Misalnya kita sebagai mahasiswa mendapatkan tugas. Hari ini kalau kita dapat tugas yang butuh banyak referensi, kita tidak perlu terburu-buru ke perpustakaan karena dengan gadget saja kita sudah bisa menemukan banyak referensi, mau itu dari jurnal, mau itu dari buku, mau itu dari artikel. Semudah itu kita bisa menikmati teknologi hari ini, itu juga berkat ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, mengetahui gejala alam. Misalnya kita tahu bahwa mendung itu berarti sebentar lagi akan turun hujan. Itu juga berkat ilmu pengetahuan kita jadi bisa ngerti fenomena-fenomena alam, kemudian apa namanya? Apa ya? Pokoknya kejadian-kejadian alam itu bisa dijelaskan dan bisa dipelajari begitu ya. Kemudian yang ketiga, kesehatan. Mempelajari ilmu pengetahuan juga memudahkan manusia untuk menciptakan dunia kesehatan yang lebih baik. Ini kemarin saya mencoba salah satu teknik kesehatan juga namanya magnetic frequency. Jadi kita hanya tinggal meletakkan tangan kita di atas di sebuah alat begitu ya. Jadi alat itu nanti akan mendeteksi otak, jantung, paru-paru, segala pokoknya segala organ di tubuh kita itu nanti akan terdeteksi dengan baik. Jadi bisa dilihat oh otaknya udah kayak gini nih, ternyata sudah ada penurunan ingatan atau jantungnya sudah tidak sehat. Nah, itu dengan semudah itu dengan kita cuman menempelkan tangan kita di atas alat itu. Next slide, Kak. Jadi ternyata kenapa ilmu pengetahuan bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi kunci dari segalanya ya karena memang semua aspek dalam kehidupan kita akarnya adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan oleh pembicara selanjutnya. Terima kasih banyak Kak Dinda atas paparannya. Selanjutnya bagian yang terakhir ini. Kang Cecep silahkan. Next slide. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan coba memaparkan tentang implementasi dari knowledge is power. Nah, implementasi dari knowledge power ini sangat penting ya, terutama dalam pendidikan dengan beberapa alasan. Nah, yang pertama ya, bahwa knowledge is power dapat memberdayakan peserta didik untuk menjadi pembelajar aktif dan kreatif. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan juga memecahkan masalah peserta didik. Dan yang ketiga, menyiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Next. Nah, lalu untuk
implementasi knowledge is power ini ada beberapa strategi dalam penerapannya. Yang pertama melalui kurikulum. Nah, dalam kurikulum ini harus mengintegrasikan aplikasi dunia nyata dan pembelajaran berbasis proyek ke dalam kurikulum. Kemudian bisa juga melalui lingkungan belajar. Nah, untuk strategi yang kedua ini, ciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan juga kolaboratif. Kemudian strategi yang berikutnya melalui teknologi yang digunakan. Nah, manfaatkan teknologi untuk memberikan akses ke sumber daya yang luas dan mendorong kolaborasi. Kemudian strategi berikutnya melalui pengembangan holistik. Dalam hal ini, prioritaskan pengembangan keterampilan hidup yang penting seperti komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Kemudian strategi yang terakhir yaitu melalui pengembangan pola pikir pertumbuhan. Dalam hal ini, mengembangkan pola pikir pertumbuhan yang mendorong peserta didik untuk menghadapi tantangan dan melihat kesalahan sebagai peluang untuk belajar. Itulah strategi implementasi dari knowledge is power, terutama dalam bidang pendidikan. Itu saja. Baik, terima kasih banyak semua atas paparannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi, ya teman-teman ya. Oke, baiklah. Jadi ini tentang pengalaman kita juga ya, Kak. Jadi kita kan lagi ngebahas tentang knowledge is power. Jadi pengetahuan itu adalah apa ya tadi? Oke, jadi pengetahuan itu adalah kekuatan kan atau kekuasaan. Jadi seperti contohnya kita di kehidupannya sekarang atau sekolah dulu atau S1 dulu gitu ya. Jadi pertanyaan saya itu apakah pengetahuan dapat menjadi kekuatan jika tidak dibagikan orang lain. Nah, jadi contohnya kita lagi sekolah sekarang lah, seperti sekarang ini. Jadi ada salah satu teman kita yang pintar banget gitu ya, tapi dia tidak mau membagi pengetahuannya itu. Nah, apakah orang yang seperti itu pengetahuan dia itu bisa menjadi kekuatan apa enggak sih gitu loh? Silakan siapa yang berkenan menjawab. Ada yang berkenan menjawab. Thank you, Kak. Saya coba menjawab ya, Kak. Silakan, Kak Dinda. Itu bisa menjadi kekuatan untuk dirinya sendiri. Kalau tidak dibagikan, kan ada sebuah pepatah bilang yang bisa kita kontrol itu ya banyak. Ada satu hal yang bisa kontrol, yang bisa kita kontrol itu diri kita sendiri. Kalau orang lain kan kita nggak bisa paksa ya. Kamu harus ngasih tahu aku, kamu harus ngajarin aku. Kan nggak bisa kita paksa orang lain kayak gitu. Kalau kita merasa perlu, aku kurang nih, misalnya mata pelajaran statistik. Berarti kan saya harus mengupayakan diri saya gimana caranya biar saya bisa belajar statistik, biar saya bisa statistik gitu ya. Mungkin saya harus cari informasi lebih lanjut di internet, atau saya harus mencari guru privat gitu. Jadi ya bisa saja menjadi power, tapi ya power untuk dirinya sendiri. Selama itu tidak dibagikan, apalagi kalau kita dalam kata tanda kutipnya bergantung gitu ya, berharap orang lain dengan legowo membagikan, sementara itu kan bukan kapasitas kita juga untuk menentukan kamu harus berbagi gitu. Jadi kayaknya ya susah. Jadi kita bisa mengoptimalkan gimana caranya kita mendapatkan ilmu pengetahuan itu dari banyak sumber. Mungkin begitu. Siapa tahu ada yang mau menambahkan? Ya, kalau saya berpikiran bahwa ini bukan hanya dalam pengetahuan ya, dalam segala hal, justru yang menjadi kekuatan itu adalah berbagi. Bukan hanya dalam pengetahuan itu. Ini ada semacam efek karena snowball gitu ya. Jadi kalau ini terus bergerak, pengetahuan itu bergerak, maka akan terus membesar. Ketika dibagikan lagi akan membesar terus, sehingga nanti itu akan menimbulkan juga efek terhadap diri sendiri dari orang lain yang mungkin mendapatkan pengetahuan dari orang lain yang orang lain tersebut mendapatkan pengetahuan dari kita. Gitu ya. Jadi kalau dianalogikan seperti sebuah gelas nih ya, kita gelas awalnya kosong, terus ada yang mengisi ke gelas kita. Nah terus saja kan gelas kita penuh tuh, terus akan terus penuh. Nah justru kalau tidak dibagikan, itu malah akan menjadi bahaya, jadi meluber-luber gitu ya. Tetap yang akhirnya mungkin juga tidak bermanfaat begitu yang luber tersebut. Tapi kalau dibagikan,
ke orang lain, ke gelas yang lain, nah justru nanti gelas berikutnya ini akan terisi lagi. Terus mendapatkan perbagian dari kita, maka akan terisi penuh. Nah, dari situ akan atau dibagikan lagi ke yang lain, terus saja ya, seperti itu. Maka suatu saat itu akan menjadi kekuatan secara kolektif, gitu ya. Tapi kalau berhenti di kita saja, yang pertama tadi meluber nanti malah tidak terpakai, ya. Yang kedua, jangan-jangan pengetahuan yang kita dapat itu sudah tidak up to date lagi gitu ya, seolah-olah itu sudah hebat gitu ya, sementara kembangannya itu sudah jauh melebihi dari apa yang kita dapatkan gitu. Jadi justru ini kalau kita tidak membagikan ilmu pengetahuan, itu pertama kan berbahaya ya tidak bermanfaat, yang kemudian tidak akan memberikan manfaat kepada orang lain. Dan bahkan ada sebuah hadis ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Artinya ini sebaik-baik manusia adalah yang memberikan pengetahuan lagi kepada orang lain. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Kak Dinda dan Kang Cecep. Gimana Kak Nurul? Nah, udah cukup ini. Jadi ada dua sisi jawaban yang sedikit berbeda ya. Tapi oke lah, dua-duanya sudah kita mewakili. Soalnya dulu nih waktu saya S1 ya, S1-nya kan kejuruan juga, dan saya emang bukan guru, tapi aneh deh, ada satu kelas itu dia pintar, dia guru di international school, tapi dia punya ilmu, dia nggak mau bagi-bagi. Jadi kayak rasanya kalau seorang guru itu kan kita kalau punya pengetahuan memang harus saling berbagi kan, even sama teman kampus gitu kan, bukan hanya sama anak-anak murid tapi juga sama teman kampus. Seharusnya seperti itu yang kayak Pak Cecep bilang kan, jadi makin lama ilmu kita akan makin berkembang dan lebih bermanfaat untuk kita. So, thank you Pak. Analoginya mungkin seperti air yang masuk ke danau ya, kalau di danau itu terus tampung tanpa dialirkan lagi, suatu saat itu akan menjadi berbahaya kan, akan terjadi apa tuh? Air bah. Banjir danau. Oke. Lagian kita kalau bagi ilmu juga nggak ada ruginya kan buat kita sebenarnya gitu kan. Justru akan lebih bermanfaat bagi orang banyak sebenarnya. Jadi lebih baik memang dibagi ke orang lain sehingga lebih bermanfaat dan lebih snowball Kang Cecep ya. Jadi lebih banyak akan lebih kuat itu pengetahuan ketika dibagi ke orang lain. Baiklah. Pertanyaan selanjutnya. Kak Dinda mungkin? Kak Ilham? Atau saya deh yang tanya deh. Tadi kan disebutkan bahwa pengetahuan itu kan ilmu pengetahuan Kak Ilham ya tadi kalau nggak salah ya. Jadi ada sisi baik dan ada sisi buruknya kalau nggak salah ya. Iya. Iya, seperti itu. Pengetahuan akan menjadi baik ketika itu digunakan untuk hal yang baik apa gimana tadi? Dan pengetahuan itu akan menjadi buruk ketika digunakan untuk hal yang buruk seperti itu ya Kak Ilham ya. Ya, Kak. Nah, itu jadi bagaimanakah kita menyikapi sehingga pengetahuan itu tidak akan digunakan untuk hal yang buruk atau menjadi hal yang tidak bermanfaat untuk orang lain atau merugikan orang lain? Baik, izin menjawab ya Kak Uswah. Tadi kan sudah Ilham menjelaskan bahwasanya untuk ilmu itu tergantung kepada pribadinya atau tergantung pada orangnya. Nah, tadi kan disebutkan juga bahwasanya kata Thomas Alva Edison bahwa butuh di sana peranan agama ya untuk mengontrol pengetahuan yang dimiliki seorang individu. Kayak misalkan kita mempunyai ilmu bagaimana caranya menghidupkan motor tanpa kunci. Nah, untuk orang-orang yang mempunyai pemahaman agama yang baik, kemudian mereka punya pengetahuan gitu ya, bahwa ketika
punya skill ini gitu, maka mereka akan mempergunakan itu untuk membantu orang ketika misalkan di bengkel gitu ya, ketika orang butuh bantuan untuk membuka kunci motor tanpa membuka motor menghidupkan motor tanpa kunci. Tapi hal ini akan dilakukan ilmu ini akan dipergunakan ke sesuatu yang buruk apabila orang tersebut berpikiran bahwa saya ini bisa menggunakan skill ini untuk mencuri motor gitu. Nah, maka di sini gitu kan ya, pentingnya peranan agama gitu kan ya. Pentingnya peranan agama untuk mengontrol atau untuk menjadi barrier atau penghalang bagi kita gitu ya, sebagai manusia atau sebagai individu dalam menggunakan pengetahuan kita gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin Pak Cecep dan yang lainnya, Ibu Nurul, Luselvi dan Bu Dinda bisa menambahkan. Baik, jadi intinya ilmu itu akan bermanfaat atau baik jika ilmu itu dimiliki oleh orang yang baik gitu ya, lebih ke karakter atau lebih ke agama dia. Kalau dia ilmu itu dipegang oleh orang yang karakternya buruk atau tidak mempunyai pemahaman agama yang baik, maka akan berbahaya. Seperti itu ya berarti ya. Mungkin seperti itu. Terlepas mungkin orang ya, mungkin semua agama mengajarkan kebaikan dan juga gitu ya. Kalau zaman sekarang kan seorang ateis juga berpikiran bahwa udah ada peraturan pemerintah ini kan, itu yang membuat peraturan itu gitu. Tapi yang jelas gitu ya, agama di sini gitu kan, seluruh agama mungkin semua pasti mengajarkan kebaikan. Nah, di sini peranan agama gitu ya, sebagai tembok aja gitu, tembok ataupun sebagai pengontrol atau penetralisir ilmu-ilmu yang telah didapatkan dalam penggunaannya kesehariannya kita. Baik, terima kasih. Tambahan ya. Silakan Kak Cecep. Nah, oleh karenanya di dalam dunia pendidikan kita itu kan ada 3 aspek yang minimal yang harus dikuasai. Yang pertama kognitif, afektif, sama psikomotor. Kalau sekarang kan ada sikap ya, baik sikap sosial maupun sikap ketuhanan ya. Terus yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Nah, makanya ini ketiganya berbarengan gitu ya, diberikan kepada anak-anak didik kita. Kalau hanya saja diberikan pengetahuan saja, ya maka seperti kata bijak Albert Einstein ya, pengetahuan tentang agama itu buta gitu ya. Jadi nanti akan tanpa arah tuh anak itu. Ya mungkin dia bisa segala hal tetapi tidak diimbangi dengan agama, ya bisa melakukan apa saja gitu ya. Ya mungkin sebagai bukti ininya tidak sedikit kan yang bergelar, yang berpejabat-pejabat itu dia pinter kan, tetapi misalkan korupsi, jadi penipu dan lain sebagainya. Oleh karenanya, nah ini harus diimbangi gitu. Nah, makanya tadi disebutkan oleh Ilham mungkin kalau ilmu itu seperti 2 sisi mata uang gitu ya. Jadi bagaimana si subjek ini bisa dilengkapi juga dengan skill yang lainnya gitu ya, kompetensi yang lainnya. Nah, ini afektif ya, dalamnya sikap, karakter, keagamaan, dan juga tentu saja keterampilan, sehingga itu seimbang gitu dan bisa mengimbangi lah pengetahuan yang dia dapat. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, jawabannya sudah lengkap sekali. Ada pertanyaan lain? Sepertinya udah melebihi kali Kak. Oh ya udah. Oke, jadi baiknya kayaknya kesimpulan aja deh kita langsung nih. Silakan yang mau memberikan kesimpulan. Jadi kita di sini semuanya setuju lah ya, benar-benar kayak knowledge itu benar-benar is power banget. Sesuai judul yang kita ambil. Gimana Kak? Setuju semuanya Kak? Setuju, knowledge is power. Setuju banget ya, berarti benar-benar knowledge is power. Tapi mungkin ada tambahannya dikit ya. Memang sih knowledge is power. But
character is more. Jadi pengetahuan itu penting, tapi karakter itu lebih daripada sekedar pengetahuan. Knowledge is power, but character is more. Itu saja. Setuju. Ya. Oke. Thank you. Sudah sampai pada kesimpulan, jadi sudah cukup ya kakak-kakak semuanya ya. Diskusi kita malam ini. Baik, terima kasih Kak Selvi, Kak Dinda, Kak Ilham, Kak Cecep, Kak Nurul atas waktunya pada kesempatan kali ini. Kita sudah mendiskusikan tentang knowledge is power. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.